Mengapa begitu efek jera dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi, diperkosa sekaligus dibunuh. Nama Prama Widya Nugraha dari PN Padang Panjang, Pak. Prama PN Padang Panjang. Iya. Langsung saja mungkin pertanyaannya, apakah bagaimana korelasi antara benar dan adil? Apakah adil bisa dikatakan benar, begitu juga Pertanyaan filosofis ini. Beri tepuk tangan untuk Prama dari PN Padang Panjang. Saya kasih dulu catatan kaki ya. Saya suka ngibul di ILC itu. Dan suka main-mainin orang itu kan. Karena saya anggap ini apa forum begini. Tapi kalau ngajar saya serius, ini saya serius ngajar. Jadi orang anggap wah itu pasti enggak. Kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity dari academic methodology itu. Jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan itu. Selalu ada pertanyaan antara justitia dan veritas, keadilan dan kebenaran. Coba kita ambil kasusnya dulu ya. Salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law. Economic analysis of law. Saya tulis di situ ya. Kemarin saya ngobrol dengan Arif soal tema itu. Dan saya kira menarik. Sebagai metodologi berpikir itu ya. Cari di Google ya baca ini. Judulnya biasa disingkat EAL. Tadi saya terangkan tentang feminist jurisprudence, lalu soal lingkungan. Coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum. Seolah-olah terjemahan dari itu. Waktu saya baca isinya adalah hukum ekonomi. Jadi ekonomi, problem ekonomi ada hukumnya. Itu problem ekonomi ada hukumnya. Salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonnya itu ditulis oleh Richard Posner, sekarang mungkin edisi ke-30 itu, di-revise terus dengan kasus-kasus di Amerika. Jadi yang disebut economic analysis of law bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi, tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi. Begitu pengertian, terbalik. Menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi. Kita praktekkan sekarang sedikit. Di Megamendung ini, kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik. Perkosaan. Maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini, kita bayangin aja di luar negeri, komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa. Ada tambahan hukuman pada pemerkosa. Supaya ada deterrent effect, itu, efek jera itu. Pemerkosa, sekarang berapa hukumannya pemerkosa itu? 15 tahun? 15 tahun. Supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati. Oke, dapat gagasannya. Jadi dinaikkan potential crime itu dibayang-bayangi oleh potential punishment, yaitu hukuman mati. Asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu rating perkosaan turun. Kan begitu.
logiknya ya. Oke, 2 tahun setelah itu ternyata naik perkosaan dan pembunuhan korban. Debat, kenapa ya? Udah dinaikkan punishment-nya, pidananya, tapi justru perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh. Kumpul satu negara bikin simposium. Ini karena laki-laki tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh pula tuh. Kalau dia bermoral dia nggak akan memperkosa apalagi membunuh. Jadi semua dia dihasilkan tanpa reasoning. Ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu. Peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awal, yaitu naikkan hukuman supaya angka kejahatan pada perempuan turun. Gimana kira-kira kegagalan berpikir itu, kegagalan legal reasoning di situ, menurut saudara? Mengapa begitu efek jera dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi, diperkosa sekaligus dibunuh? Apa reasoningnya? Lepas dari soal moral, karena kita bicara tentang reasoning. Siapa yang kira-kira kasih saya semacam jawaban asal-asalan supaya saya bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja. Apa penyebabnya? Siapa yang mau ucapin? Ya. Ya, sambil ya begini, untuk hubungannya, kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering. Artinya kenapa hal tersebut diatur, itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol. Karena yang ditujukan adalah social control. Tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang taat itu kan karena 2 hal. Yang pertama karena dia takut, dan yang kedua karena dia paham. Nah dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan, tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah, itu yang kurang. Jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya perlu hukum, tapi juga perlu ilmu. Nah di situ juga tugas dari masyarakat kita juga untuk memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu. Begitu Prof, sependek pemahaman saya. Terima kasih. Tapi justru social engineeringnya nggak jalan, ataupun kalau jalan faktanya di tertinggi itu. Yang lain satu lagi. Malam Bung. Saya rasa sudut pandangnya dari awal salah Bung. Bahwa dengan menaikkan potensial crime-nya, dengan menaikkan ancaman hukumannya, dirasa kasus seperti itu akan pasti turun. Ya justru itu yang kita persoalkan. Ya. Kenapa begitu? Saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah, yang menghasilkan logical fallacy. Oke. Justru itu yang saya terangin. Ya, Prof. Oke. Coba kita balik pemikirannya, bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan. Oke. Mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya. Jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman, buka lokalisasi yang sah. Oke. Gitu Prof, terima kasih. Ya, kamu tambahin kasus yang nggak saya bicarakan. Apa itu bukan urusan dia lagi. Jadi coba stick pada problem itu. Problem apa yang diucapkan, bukan sudah tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan. Itu kan beda itu. Anggap apa bedanya? Jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saudara sendiri. Padahal saya nggak jawab problem saya. Ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo economicus. Itu prinsipnya itu. Jadi bagi si pelaku kriminal, kalau dia memperkosa, dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya.
bahaya bagi dia. Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh, sama juga dapat hukuman mati. Mana lebih efisien? Mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang. Kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi. Kalau dia memperkosa dan membunuh, hilang saksinya. Lebih ringan, lebih mampu dia untuk menghindar. Karena tidak ada saksi korban. Bahwa dia tertangkap urusan lain. Tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa yang hukumannya sama dengan potensi dia akan dapat hukuman karena kesaksian korban. Dingin analisisnya. Kurang ajar, udah memperkosa membunuh pula. Ya memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional. Penjahat itu makhluk rasional, dia hitung kalkulasinya tuh. Benefit cost analysis berlaku di kepalanya. Kesalahan pembuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah rational maximizer sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Nah itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law. Hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum tapi berdasarkan ilmu ekonomi untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien. Dapat poin itu ya? Ya begitu caranya. Jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan. Bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu karena bagi dia keadilan adalah efisien. Kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP. Justice di pikirannya adalah efisien. Nah bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkosa membunuh berlakulah prinsip sempurna utilitarianism. Utilitinya apa kalau saya membunuh? Utilitinya apa kalau saya memperkosa? Dan utilitinya apa kalau saya memperkosa sekaligus membunuh? Utilitinya lebih berguna saya memperkosa dan membunuh. Gak bermoral, bukan itu urusan dia. Karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan. Maka moralnya dia tinggalkan dari awal. Kan itu intinya tuh. Tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum. Orang mau tanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil. Hukum yang benar menghasilkan keadilan, pasti. Kalau reasoning dari hukum itu, konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya tuh. Tanpa variabel lain maka kebenaran pasti keadilan. Justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai padahal legal reasoningnya jadi. Karena ada variabel non hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim, pengendalian macam-macam. Dapat poinnya ya? Jadi bagian itu. Bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata. Tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya. Iya. Tapi tangannya tidak diikat maka dia terima amplop juga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah ya.